Halo semua, my name is Maha. Kembali lagi bersama aku di Pico Card Reading. Jadi kalau kalian yang baru di channel aku, hai, aku adalah tarot reader yang lebih banyak menggunakan intuisi saat membaca. Jadinya kalau aku baca dari intuisi kadang-kadang memang tidak secara harafiah menjelaskan arti dari si kartu-kartu yang keluar gitu loh. Aku membacanya tuh kayak menarik benang merahnya dengan pertanyaan-pertanyaan yang aku lontarkan nanti. Kali ini temanya itu tentang siapa yang memanifestasikan dirimu. Jadi bisa dibilang siapa yang menginginkan dirimu ke dalam hidupnya dia gitu. Oke. Ada 3 pilihan seperti biasa, ada deck nomor 1, deck nomor 2, deck nomor 3. Sebelum kita mulai, aku harus menjelaskan bahwa ini adalah proses dimana aku menjelaskan energi-energi yang terbaca. Jadi karena yang nonton banyak, kolektif, jadi tidak semua akan 100% resonan. Jadi kamu harus pintar dalam mengolah informasi yang aku sampaikan untuk diaplikasikannya ke dalam hidup kamu. Oke, jadi kita tuh harus pintar juga. Yang namanya informasi kita nggak boleh telan bulat-bulat. Karena kalau tarot reading secara online yang diperuntukkan untuk banyak orang bisa sesuai untuk kamu di bagian-bagian tertentu atau di satu deck aja nih misalnya, atau ada pesan lain gitu loh. Jadi kita nggak hanya kadang gini, aku tuh ketarik banget nih nomor 3, cuman entah kenapa hatiku tuh atau intuisiku tuh selalu pengennya pilih ke nomor 2. Itu biasanya kan pesannya ada di beberapa pilihan gitu. Oke, tapi memang usahakan kalau gunakan intuisi tuh jangan datangnya dari energi obsesi. Ini memang akan panjang sih kalau jelasinnya. Kadang kita gini ya, kita terus-terusan tiap hari, tiap waktu terus nontonin tarot aja, siapa. Itu akhirnya membuat energi obsesi. Kalau misalnya kamu mau mendapatkan pesan untuk kamu yang memang bisa resonan, kamu harus datangnya tuh dari energi yang baik-baik saja, yang clear, yang istilahnya aku tidak terlalu bergantung nih gitu. Oke. Jadi ada 3 pilihan, 1, 2, 3. Blue stone, the orange stone, sama brown stone. Jadi untuk kalian yang nanya, aku kemana aja? Aku sibuk ngurusin kucing aku. Ada beberapa kucing aku yang sakit flu, jadi aku harus fokus ke mereka dulu. Ini ada blue stone, orange stone, sama the brown stone. Oke, aku akan mulai dari nomor 1. Ingat, gunakan intuisi dalam memilih. Kalau bisa pilih satu dulu, baru pilih yang lain-lain. Karena yang paling dominan itu biasanya message-nya paling besar. Oke? Gunakan pause videonya kalau kamu menginginkan waktu yang lebih lama untuk memilih. Oke? Aku akan mulai dari nomor 1. Siapa yang memanifestasi dirimu? Halo semua untuk yang pilih deck nomor 1, stone yang ini. Jadi kalau kalian skip tadi intronya, aku menjelaskan kalau yang namanya milih tarot itu jangan berdasarkan energi obsesi. Jangan terlalu berlebih. Karena kalau misalnya kamu mau sehat, dalam arti kamu mendapatkan pesan yang benar-benar untuk kamu dan kamu tidak terlalu tergantung akan hal tersebut atau hal yang aku sampaikan, kamu harus datangnya juga dari energi yang positif. Oke? Dan kalau misalnya yang skip juga, aku tadi jelasin kok, aku seminggu ini hilang karena aku ngurusin kucing-kucing aku. Beberapa dari mereka ada yang sakit flu, jadi aku harus fokus ke mereka dulu gitu. Oke?
Spirit guide, angel, divine power, red light guiding nurses, give me permission to see through people who pick deck. Number 1, tell me about who is the person that keep praying about them, wishing the person who pick deck number 1 in their life. Jadi ini adalah siapa orang yang memanifestasikan dirimu dalam hidupnya dia. Jadi intinya yang menginginkan diri kamu banget-bangetan sampai dia tuh harus berdoa. Okay? Who's this person that manifest the people who pick deck number 1? Oh ya, dan kalian yang lagi menjalankan ibadah puasa, selamat berpuasa. Tahan-tahan, oke. Who is manifest them? Siapa yang memanifestasi? Aku nanti akan lihat siapanya, energinya, energi dia, terus kayak intention dia dan niat dia. Oke. Kita lihat poin tentang dia. Aku lihat di sini energinya Justice, Libra. Kalau ngomongin soal zodiak, cek Sun Rising, Venus dan Vedic Rising-nya agar kamu tidak terpaku gitu loh. Oh, dia pasti Libra, enggak, dari sifat juga, oke? Aku ngeliat di sini orang yang pemimpi, orang yang kadang-kadang membelenggu dirinya dia tuh sama khayalan-khayalan. Dia sebenarnya niatnya baik, niatnya tuh orang yang punya ketulusan, namun karena memang terlalu banyak menghalu, jadinya dia tuh kadang-kadang terjebak sendiri tuh sama apa yang dia pikirkan. Aku ngeliatnya juga dia hidup di society yang atau kehidupan sosial yang tidak sesuai sama dia sebenarnya. Contohnya gini, kadang agak berat sih ya kalau ngomongin soal adat istiadat dan religion. Jadi kayak misalnya pemahaman dia tuh A, tapi lingkungannya dia semua pemahamannya Z. Itu kan ada ketidakcocokan. Nah di situ sih dia yang merasa kayak, aduh aku seperti di kerangkeng nih, seperti tidak bebas mengekspresikan sebenarnya dia tuh siapa gitu. Karena kalau Justice kan also buat image ya, yang ditunjukkan sama orang-orang. Dan kalau aku ngeliatnya Justice juga di sini seseorang yang sebenarnya punya karisma. Karisma itu dalam arti pembawaan dia ke orang lain itu sangat bikin segan. Dia lumayan private kalau kehidupan percintaannya dia. Aku ngeliatnya di sini lebih seperti kebingungan sih di arah percintaan. Aku makanya ngelihat orang ini tuh kayak dia diharuskan menjadi seseorang yang sedemikian mungkin. Nah, hatinya yang dia mau tuh kalau ngikutin hati tuh nggak sesuai. Makanya dia dalam kebingungan ngomongin soal cinta pun gitu. Karena kebanyakan dari mereka kayak gini deh, mereka datang dari keluarga yang dibesarkan dengan adat Jawa. Jadi ekspektasi orang tuanya juga pasti memiliki pasangan untuk anaknya dengan adat istiadat yang sama. Cuman dia tuh kayak, aku pengen sesuatu yang beda nih gitu. Nah di situ sih aku lihat dari kebingungannya itu. Jadi banyak memakai topeng orangnya. You never really know what inside of them. Kalau di sini aku ngeliatnya jadi kamu tidak pernah benar-benar mengenal sisi buruknya dia sih, karena dia pintar untuk menutupinya. Aku ngeliatnya dia juga orang yang source atau cara dia mendapatkan informasi tentang apapun yang dia ingin tahu bagus. Dia juga orang yang fokus banget orangnya. Apalagi kalau misalnya dia udah jatuh cinta ya sama seseorang, dia bisa fokus banget. Aku bakalan lihat dari konfirmasi dari tarot deadline. Spirit guide, angel, divine power, like God, and answers, give me permission to say true people who pick number 1. Tell me about who's the person that manifests them.
in their life. I need shuffling lagi. Aku ngeliatnya juga orangnya memang dibilang kalau segi fisik anggun ya, jadi dia punya pembawaan bagus gitu loh. Dari segi penampilan, pakaian yang dia pilih, dia juga pintar menyesuaikan. Jadi kalau misalnya tentang acara-acara dia pergi kemana, dia bisa menyesuaikan. Lagi healing from broken heart juga kalau aku liatnya. Keras kepala, pekerja keras, cuman hidupnya monoton, jadi boring. Dia tuh dalam keadaan kejenuhan sebenarnya, butuh banyak istirahat. Istirahat tuh bukan arti rehat dari kegiatan dia ya, tapi rehat dari lingkungan. Jadi dia berada di lingkungannya dia yang ekspektasinya banyak. Jadi itu seperti yang tadinya nih ya, dia tuh bentuknya bola nih, tapi lingkungannya bentuknya kotak. Nah, si lingkungannya ini berusaha membuat dia menjadi kotak. Nah, itu yang akhirnya mengikis dia. Sebenarnya dia butuh istirahat itu. Dia adalah orang yang sebenarnya patuh sama orang tua. Aku ngeliatnya gitu. Jadinya makanya dia banyak beban seperti itu. There's a fondasi dalam hidupnya pun bagus sebenarnya. Fondasi itu dalam arti integritas, dalam arti pendirian, dalam arti akarnya dia itu kuat. Aku ngeliatnya juga sangat hard worker ya. Jadi apapun yang dia lakukan hasilnya akan baik karena dia adalah orang yang tipenya pekerja keras. Lalu aku melihat dia juga apa-apa mementingkan stabilitas, terutama soal percintaan. Jadi dia bukan tipe orang yang memang melakukan sesuatu tuh nggak dipikir dulu, atau dia tuh melakukan atau memilih seseorang karena berdasarkan ya udah aku suka, aku cinta. Nggak berdasarkan itu aja, tapi dia juga berdasarkan logika dan realita. Okay, I see this person. Rest. Karena momennya sekarang momennya dia rest sih. Jadi kalau misalnya pergerakan dari dia untuk kamu pun aku tidak melihat signifikan ya. Karena posisinya dia lagi istirahat. Dari segi energi pun dia lagi istirahat. Gitu. Let's see ya. Aku bakalan lihat tentang tell me more about this person. Who is this person in their life? Okay. Kamu mikirin orang ini juga kok. Beberapa dari kalian sulit tidur karena memikirkan orang ini, atau yang memang there's a nine of swords, exchange perkataan. Jadi kalian itu pernah komunikasi sesuatu yang kalian akhirnya pikirin banget-bangetan. Kamu pernah ngobrol ya sama dia, obrolan kalian berdua itu kayak nyantol banget di kepala kamu. Itu orangnya gitu. Kalau aku ngeliatnya di sini juga kebanyakan there's a Empress and Temperance. Kalau dibilang sulit ya bisa menjelaskan posisi orang ini dalam hidup kamu, karena dia bisa jadi apa aja. Karena kalau di sini kan ngikutin air alurnya ya. Filosofinya gini, ibaratkan kalau air kamu taruh di gelas itu akan berbentuk sebagai gelas. Jika kamu menaruh air di mangkok itu akan menjadi mangkok. Jika kamu menaruh air di bentuk-bentuk lain itu akan mengikuti bentuk yang mengikuti wadahnya. Kalau kamu nanya siapa orang yang dalam hidup kamu, itu tergantung dari diri kamu yang menempatkan orang ini sebagai apa gitu. Jadi wadah yang kamu berikan untuk orang ini, space yang kamu buat untuk orang ini itu apa. Jika friendship ini jadi teman, kalau kamu juga punya perasaan atau kamu juga gebetan, intinya nah dia berarti gebetan kamu. Itu siapa dia dalam hidup kamu. Cuman aku ngeliatnya di sini banyak energi nurturing dan
dia punya, ada beberapa dari entah kenapa ada beberapa dari mereka yang punya health issue ya. Aku nggak bakalan dalam-dalam ngomongin soal kesehatan, cuman beberapa dari mereka ada yang pendengaran sama sistem imun. Jadi sering capek. Pendengaran tuh dalam arti kadang-kadang dia menangkap sesuatu yang memang bukan yang dikatakan gitu. Oke. Meskipun banyak kerintangan yang dilalui dalam hidup, tapi hatinya tetap pure, which is bagus itu. Ini gini loh, berkesinambungan sih sebenarnya. Jika kamu juga memupuk hubungan ini akan tumbuh. Tapi jika kamu tidak memupuk hubungan ini, ya tidak akan tumbuh gitu. Aku bakal lihat niatnya ya. This person intention. Pertama, intentionnya this person want to keep you. Ingin meluk, merengkuh, ingin apa ya? Dia tuh ingin memiliki, tapi ada tapinya nih. Tapinya dia tuh untuk benar-benar mengikat dirimu dalam arti membuat diri kamu menjadi pasangan dia yang benar-benar serius atau berkomitmen. Dia belum siap gitu. Jadi dia sebenarnya sadar diri, dia tuh juga masih kayak masih awal-awal nih. Kalau dalam perjalanan hidup dia merasa dia masih awal, masih banyak hal yang harus dia lakukan dalam hidup ini. Jadi sebenarnya niatnya ke kamu pertama, yang lucu adalah kalau Nine of Pentacles sebenarnya memang mau memberikan dirimu sebuah kepastian. Jadi orang itu niatnya memang untuk memberikan kepastian, namun lama banget karena Nine of Pentacles lalat. Terus gitu kalau ada Magician, sebenarnya yang tadi aku bilang, balik lagi, kamu membuat wadah untuk orang ini datang itu sebagai apa gitu. Jika kamu mencari sahabat, dia bisa jadi sahabat, dia bisa jadi apa aja. Soalnya dua kartu ini bisa jadi apa aja, dirimu ke dia pun bisa jadi apa aja gitu. But di sini ada Four of Pentacles. Dia menganggap diri kamu punya potensi yang berharga. Meskipun di dalam hidupnya banyak hal-hal yang apa ya, dibilang potensinya baik juga banyak, cuman yang dia fokuskan ke kamu. Kayak contohnya di di handphonenya dia tuh kayak banyak kontak-kontak orang lain kan, banyak, dia juga ada beberapa yang suka sama dia, cuman kayak bagi dia tuh yang lain tuh kayak cuma cadangan, kamu kayak prioritas gitu loh. I see pentacle. Kebanyakan dari mereka juga niatnya professionalism ya, ada yang berhubungan sama, entah itu bisa jadi rekan bisnis atau sesuatu yang berhubungan sama material things. Oke, aku bakal lihat message for you. Ya kan? Thank you. The wheel of life. I am guided by the cycle of life and live in complete harmony with them. Kamu sama dia itu bisa membalance yang satu sama lain. Ibaratnya kan kayak gini ya, atas bawah kanan kiri. Jadi compatible. Contoh, misalnya kamu earth sign, dia bisa jadi fire sign. Atau kamu air sign, dia bisa jadi water sign gitu. Jadi seseorang yang sangat bisa mengimbangi, yang dia
kekosongan dia bisa kamu isi, kekosongan kamu bisa dia isi gitu. Lalu di sini kayak perjalanan kalian itu sebuah siklus yang menuju keharmonisan. Aku ngelihatnya ini bakalan tumbuh jika salah satu dari kalian aware atau memang memberikan energi yang artinya seperti kamu menanam, dikasih air, dikasih ke matahari, jadi diberikan nutrisi hubungannya gitu. Okay, let's see what else do I need to know. Reakan, I just need 2 cards. Thank you. Thank you. I remember Soul Plane, Faded Life, and Destiny Life. Aku ngelihatnya di sini kalian juga dilihat sama soulmate, or ini tuh soul tribe kalian yang memang terkoneksi sama kalian karena kalian mempunyai soul yang seperti kembaran. And then the blue flames, spontaneous awakening activation, integration time. Waktunya kalian buat awakening. Jadi kalau misalnya bisa salah satu dari kalian ya, saat pertemuan itu ada momen awakening, seperti mengaktifkan sesuatu yang sudah lama redup. Okay? Aku rasa cukup sampai di sini pesan aku, semoga dapat membantu. Kalau kalian suka, kalian bisa like, comment, dan subscribe. Kalau kalian mau membuat ini sebagai personal reading, kalian bisa kontak aku akan cantumkan nomornya di bawah. See you in the next reading, bye. Halo semua, ini untuk yang pilih Orange Stone. Jadi kalau kalian skip intronya, aku tadi menjelaskan bagaimana cara kalian harus memilih energi-energi yang misalnya kalian mau ini tuh punya pesan yang tersendiri untuk kalian. Jadi datangnya bukan dari energi obsesi. Kayak pokoknya energi obsesi itu tidak akan pernah bisa sehat ya. Jadi kalau misalnya sebagai tarot reader pun aku bisa merasa kalau misalnya ada yang terlalu obsesi nih, ada yang terlalu tergantung, itu bakalan pesannya itu bakalan seperti bisa dibilang meaningnya tuh nggak dalam buat kalian gitu. Jadi kalau kalian ingin meaning atau arti yang dalam untuk kalian atau pesan yang memang dalam untuk kalian harus belajar untuk bisa go. Jadi saat memilih itu benar-benar hati terdalam kamu yang milih, intuisi kamu gitu, bukan karena keinginan. Okay? And then aku juga tadi jelasin kenapa 1 minggu ini aku menghilang, karena aku lagi ngurusin kucing aku. Kucing aku ada yang sakit flu, jadi fokus ke kucing dulu. Okay? Spirit guide, angel divine power, what like God, goddesses, give information to say to people who pick deck number 2. Tell me about the person that manifests. The people who pick deck number 2 in their life. Who is that person? The one thing people pick deck number 2 so badly. Jadi ini aku akan lihat tentang energi dia, energi secara sifat, secara keadaan, siapa dia dalam hidupmu, dan intentionnya dia atau niatnya dia. Ini tuh tentang seseorang yang menginginkan kamu banget tuh dalam hidupnya dia. Okay? Siapa yang menginginkan orang-orang yang pilih deck nomor 2? I need 3 cards. Oke. Ini ada 2 cabang. Yang satu, kalian dealing sama seseorang yang punya penyesalan, artinya dia adalah orang yang memang pernah punya hubungan sama kamu lalu menyia-nyiakan kesempatan tersebut. Yang kedua adalah orang yang care banget sama kamu tapi kamu tidak terlalu sadar
tentang kehadiran orang ini. Jadi vice versa, dibolak-balik. Let's see. There's a Seven of Pentacle. Seven of Pentacle itu aku ngelihat orangnya lagi merintis kejayaannya dia, merintis usahanya dia, merintis pekerjaannya dia. Aku lihat dia juga masih banyak belajar untuk banyak hal, terutama karir. Aku juga ngelihatnya di sini sekarang I see green, I see a lot of green. Heart chakranya terbuka, bagus. Tapi ada juga beberapa dari mereka yang overactive heart chakranya. You guys have connection ya, hati kalian terkoneksi satu sama lain. Karena di sini base-nya ada sesuatu hal yang sama. Misalnya dia suka meditasi, kamu suka meditasi, gitu. Ada pemahaman spiritual yang sama antara kalian berdua. There's urban di sini. Piece of view. Okay, the urban itu Pisces, Taurus, Libra, ada Capricorn, Virgo, dan ada juga Pisces, Scorpio, Cancer. Cek Sun, Rising, Venus, dan Vedic Rising saat aku berbicara soal zodiak. Lagi-lagi orang ini lebih seperti sosok orang yang bisa dibilang nyaman sih sama kesendirian. Dia tuh punya rasa ketenangan saat sendiri. Cuman dia punya kayak faith yang besar banget sama yang di atas. Itu bagus. Jadi dia punya kepercayaan sepenuhnya sama yang di atas tentang jalan hidup. Dia comfortable sama religious beliefnya, sama pemahaman hidupnya. Dia juga orang yang sangat tradisional. Jadi yang dia lakukan itu bukan hal yang tak terduga. Aku bakalan konfirmasi dari tarot card. Who's the person that one thing people hope it? Deck number 2 in the left. Okay. Kalau dibilang siapa, aku melihat orangnya juga memang lagi gini, dia lagi dalam keadaan lagi suka belajar, memahami soal spiritual. Aku ngeliatnya di sini juga ada energi Temperance itu Sagittarius. Dia adalah orang yang sebenarnya penuh dengan wisdom atau kedewasaan, tapi dia juga orang yang kadang dia terlalu bisa dibilang terlalu ngikutin arus. Kita itu boleh ngikutin arus, tapi kita juga harus mengusahakan. Nah, sebenarnya dia kayak terlalu pasrah kadang tentang kehidupan ini. Kalian terkoneksi di emotional world loh. Jadi sebenarnya kalau misalnya ada Eight of Swords di sini, salah satu dari kalian berada di low vibration, yang satu akan melayang tinggi banget. Artinya kayak menanjak. Kalau tanjakan tuh, kalau tangga tuh naik tangga dengan cepat. Sementara yang satu akan berada di dalam kekeringan ini, ketidaktahuan dan kebingungan. Yang satu akan dapat clarity gitu. Jadi tapi kalau misalnya dua-duanya vibrationnya bagus, connect gitu, benar-benar bisa mengetahui apa yang dirasakan, keadaan yang gimana gitu loh. Aku ngeliatnya juga di sini ada sisa benang iya, kebanyakan dari mereka dealing sama hal-hal metafisik ya. Lagi suka mengetahui hal tersebut, lagi banyak belajar.
evolution knowledge, evolution also. Jadi siklus kemarin yang kayak dia tidak memahami tentang banyak hal, atau dia tidak mau tahu tentang banyak hal, tentang orang lain, ada orang lain, tentang keyakinan orang lain. Sekarang dia lagi banyak untuk bisa memfleksibelkan dirinya gitu. Gini deh, biasanya dia tuh di dalam akuarium, tiba-tiba dia dipindahkan ke lautan, luas kan. Itulah, jadi dia memahami, oh di lautan tuh ternyata ada yang seperti ini, ada yang beda nih dari aku, dari diriku gitu, saat ketemu orang-orang atau saat ketemu di lingkungan baru. Jadi dia lagi mencoba untuk memfleksibelkan dirinya dia. Itu sih yang aku lihat. I want to see more about who is this person in their life. Kalau bagi kalian, orang ini tuh sebagai seperti bintang, banyak kamu mimpikan, banyak kamu pikirkan. Ingat, ini energi vice versa. Oh, ini ada ini lagi. Bagi dirimu, dia adalah seseorang yang sosoknya itu berwibawa, full of abundance. Kamu agak segan juga sama orang ini. The star itu bagaikan harapan yang terwujud. Kamu menganggap orang ini tuh too perfect, jadi too good to be true. Jadi terlalu dari diri kamu sendiri, kayak banyak insecurity-nya karena aduh ini orang tuh wow banget nih gitu bagi diriku atau bagi lingkungan sekitar. Apa iya dia mau sama aku gitu. Tapi sebenarnya karena aku ngelihatnya dari sisinya dia kan ada longing dan ada rasa penyesalan. Aku nggak tahu itu apa penyesalannya, tapi lebih seperti dia ingin memulai sesuatu gitu. Karena bagi dia yang aku bilang terkoneksi secara hati. Di sini ada Nine of Swords. Kalau dibilang siapa dalam hidup kamu, kamu pernah memimpikan orang ini. Dia pun sama, pernah memimpikan orang ini. Cuman ada beberapa dari kalian yang gak banyak ya, ini mimpinya agak ekstrem. Ekstrem tuh dalam arti yang membuat diri kamu tuh bangun tiba-tiba, kaget. Okay, I want to know more about this person intention. Aku ngelihat energi seseorang yang secara finansial baik ya, karena dia adalah orang yang sebenarnya punya power dalam mengontrol finansialnya dia, dalam arti dia itu punya kebebasan finansial sendiri. Jadi kayak mau apa dia bisa beli gitu. The Judgment. Niatnya pertama dia ingin mengenal diri kamu sebenarnya seperti apa. Ada rasa kepo di sini, kayak kamu tuh kayak pakai topeng bagi dia gitu. Pasti di balik itu ada lagi. Itu. Terus niatnya yang selanjutnya sebenarnya mau having fun, senang-senang, ngikutin hatinya dia, kebahagiaannya dia. Cuman kalau di sini ada judgment. Ngejudge, menilai dirimu. Kalau niatnya lebih seperti apakah kamu bisa mengikuti cara dia menjalani hidup, apakah kamu bisa cocok sama dia, kayak gitu loh. Karena aku ngeliatnya di sini banyak energi fertile ya, energi kesuburan. Jadi hubungannya bagi dia juga ngerasa ini aku nggak pernah nih ngerasainnya sebelumnya, walaupun aku tidak investasi banyak perasaan atau banyak pikiran, banyak energi untuk dia, cuman entah kenapa hubungannya bisa tumbuh. Aku kayak ngerasa ibaratkan kayak taman yang tadinya tidak ada satupun yang tumbuh, itu gersang tamannya cuma kelihatan kayak abu-abu, terus tiba-tiba jadi kayak banyak hijau, ada bunga-bunga, ada kupu-kupu, kayak gitu loh. Jadi dia tidak pernah menyangka orang seperti kamu bisa menumbuhkan hal itu di dalam dirinya dia. Cuman kalau aku ngeliatnya di sini, kalau kamu nanya siapa, orangnya sangat punya kesuburan ya. Jadi kalau misalnya dia bukan perempuan, dia adalah sosok orang yang jika dia menanam sesuatu, hal yang dia tanam akan tumbuh. Contohnya kayak dia pengusaha, dia usaha, dia less effort, effortnya dikit aja juga itu hasilnya akan baik. Cuman kalau dia perempuan, ini bisa diartikan sebagai dia adalah seseorang yang subur secara reproduksinya subur gitu. Dia juga orang yang sensual. Oke, aku akan lihat dari
Oracle card. Reach for your dreams. I'm the creator of my own dreams and achieve them with confidence. Kebanyakan dari mereka juga bisa bekerja di bidang kreatif, meng-create sesuatu atau membuat sesuatu. Bisa juga berhubungan sama internet. Dia itu seperti orang yang bagaikan apakah ini mimpi aku bisa sama orang ini, apakah ini mimpi aku bisa bertemu sama seorang ini. Ada banyak energi seperti itu because the moon, nine of swords, it happens itu based on illusion and dreams. Ini juga ada harapan. Tell me more about this. Kalau aku ngelihat di sini ada the moon. Balik aku dari tadi fokusnya ke the moon karena gini, hanya dirimu yang bisa melihat dia sebenarnya, hanya dirinya yang bisa melihat dirimu sebenarnya. Lifting the veil, questioning everything, anything unaligned must go. Jadi ini untuk bisa sampai ke union, kamu harus banyak mengikis atau membuang sesuatu hal yang memang bukan untuk dirimu. Ada banyak hal yang harus kamu letting go, lepasin, biar ada space untuk orang ini masuk. Aku kalau secara intuisi aku ngeliatnya orangnya punya strong jaw ya. Tiba-tiba aja ini ada dari kayak gambaran yang dia tuh kayak pengen ngomong, cuman kayak dia tuh sulit dalam mengungkapkan kata-kata. Bisa dibilang kayak merangkai katanya tuh sulit. Jadi dia tuh kayak butuh dipancing dulu. Kan kalau dipancing tuh artinya kayak kamu jadi reporter, dia jadi narasumber. Tuh mesti kayak gitu. Harus tahu pertanyaan apa yang harus dilontarkan. Jadi gak nanya basa-basi juga, kayak udah makan apa belum. Tuh. Itulah. Oke. Okay? Kulitnya putih ya, kulitnya lebih ke light skin. Dia juga orang yang kebanyakan pakai losing, bajunya itu bukan baju yang pas di badan. You are not alone. Isolation, physical connection, and community. Dua-duanya kalian berdua punya rasa untuk menyendiri. Jadi saat kalian lagi sendiri, lagi isolasi, lagi meditasi, dia lagi meditasi, di situ connect-nya. Itu karena dua-duanya suka kesendirian. Makanya yang bisa melihat sisi gelapnya dia adalah dirimu, yang bisa melihat sisi gelapnya kamu adalah dirinya. Okay, let's see. Kamu bakalan kayak ini orang tuh ngerasa kenapa dia memanifestasikan dirimu. Dia tuh memanifestasikan seseorang yang bisa relate sama dia, bisa memahami dia sebenarnya. Kamu pun gitu. Banyak dari mereka yang rambutnya itu sebahu. Ya. Udah semua kan aku bacain. Oke, lagi-lagi ngomongin soal saat dia meng-create sesuatu ya, atau membuat sesuatu, ini dia bukan hanya orang yang suka affirmasi, jadi dia juga pintar untuk manifestasi. Dia saat mengucapkan sesuatu bukan hanya mengucap dan nunggu, tapi juga ada pergerakannya. Gitu. Oke? Aku rasa cukup sampai di sini pesan aku, semoga dapat membantu. Kalau kalian suka, kalian bisa like, comment, dan subscribe. Kalau misalnya kalian mau request, kalian bisa komen di bawah. Kalau kalian mau dibuatkan ini secara personal yang memang diperuntukkan untuk kamu seorang, kamu bisa kontak aku di bawah. Oke, see you in the next reading. Bye. Halo semua, untuk yang pilih the Brownstone di sini atau deck ketiga, aku akan membacakan siapa yang pengen banget dirimu hadir dalam hidupnya dia. Jadi siapa yang memanifestasikan diri kamu, lalu aku akan baca tentang energi dia, bagaimana sifatnya, bagaimana dia dalam hidup kamu, siapa dia dalam hidup kamu, dan aku akan lihat niatnya. Oke? Aku ngeliat akar di sini. Akar tuh dalam arti
dia punya datang dari keluarga atau dari orang yang mengasuhnya, dia itu punya kestabilan yang kuat soal tradisi. Okay, let's see. Spirit guide, angel, divine power, what I got against us. Give me permission to say to people who pick deck number 3. Tell me about the person that manifests them in their life. Who is wanting them in their life? Siapa yang benar-benar menginginkan orang-orang yang pilih deck nomor 3 dalam hidupnya? Who is that person? Kita ngintip orang ini. Knight of Coin. Dia orang yang romantis, dia orang yang penolong, penyayang juga. Dia orangnya memang, aku ngeliatnya di heart chakranya dia terbuka, nggak overaktif juga heart chakranya dia. Okay, let's see. Six of Swords, Seven of Swords. Dia menutup jati dirinya dia. Jadi kalau kamu lihat di sini kayak sesuatu yang light dia tutup, kejelasan dia tutup. Ini untuk compromise. Ini tuh tentang apa ya? Seven of Swords sama Six of Swords. Snake one. Dia orang pemberani, aku ngeliatnya. Oh ya. Sulit ditebak. Kadang-kadang dia adalah orang yang apa ya? Bisa dibilang sedikit bisa manipulasi. Let's see. I want to compromise about the Seven of Swords and Six of Swords. Why is that card here? Kenapa itu? Let's see. Okay. Aku ngeliatnya dia memanifestasikan dirimu, tapi dia itu belum bisa komit, masih punya kebebasan. Artinya dia masih pengen exploring, masih pengen main-main sama yang lain, pengen kenal yang lain, tapi dia tahu gitu loh, dia menginginkan dirimu dalam hidupnya dia. Jadi lumayan egois ya orangnya, mau mendapatkan apapun yang dia mau. Aku ngeliat di sini ada Leo, ada Earth sign, Taurus, Virgo, Capricorn, tapi strongnya dia lagi fire malah. Aries, Leo, Sagittarius. Oke. Cek sama rising Venus kalau aku ngomongin soal zodiak. Kalau kalian yang skip intro, aku saranin kalau kalian memilih sesuatu jangan dari energi obsesi, karena pesannya itu malah akan membuat bingung diri kalian yang harusnya bisa jelas, bisa dapat pemahaman atau bisa dapat ilham atau bisa dapat pencerahan, kalian malah bingung gitu. Oke? Dan yang untuk nanya aku kemana 7 hari ini, aku di rumah ngurusin kucing-kucing aku, ada yang sakit, jadi fokusin ke kucing dulu. Beberapa dari mereka juga orang yang suka binatang ya, karena di sini The Strength itu pasti ngomongin seseorang yang bisa taming animal, jadi yang bisa menjinakkan hewan. Dia adalah orang yang punya authority dalam hidup atau punya otoritas dalam hidupnya dia sendiri. Ada full of balance, tapi gak balance juga. Compassion orangnya, jadi dia kalau ke kamu giving. Apa nih yang kamu butuh? Dia tuh memperhatikan loh. Kalau di sini aku ngeliatnya dia adalah orang yang bisa dibilang rebel ya,
Beda dari nomor pilihan deck 1 sama deck 2, orang yang sangat tradisional. Kalau dia yang open minded banget, cenderung ke ayo explore banyak hal dalam hidup ini. Kita hidup cuma sekali loh, kita harus banyak yang kita coba gitu. Tuh energi kayak gitu. Dia berpatah hati, pernah nyakitin, pernah ada kata-kata dia juga, atau misal perbuatan dia yang menyakiti dirimu. Ada juga beberapa dari kalian yang bilang sama orang kayak gini. Oke. Karena Seven of Swords sebenarnya mungkin dia ngasih kamu harapan, tapi dia juga ngasih orang lain harapan. And then the Six of Swords ini dia tidak memperlihatkan yang jati dirinya itu seperti apa. Pengen main-main gitu. Tapi dia hatinya soft banget. Dia tuh yang lucu adalah dia tuh sedikit player. Sedikit loh ya. Dia masih ada rasa empati soalnya. Namun dia tuh paling sakit kalau misalnya disakitin. Jadi kayak lemah banget. Ya beda-beda ya orang-orang kekuatannya. Cuman kayak baper. Dia kalau misalnya kesenggol dikit baper gitu loh. Ada hal yang tidak sesuai sama dia dipikirin banget. Jadi sebenarnya luarnya kuat, dalamnya tuh sensitif. Kalau aku ngelihatnya dia juga mampu memberikan kamu banyak hal ya, bukan hanya waktu. Memang sulit nih. Tapi kalau dia ngomongin soal material things, sesuatu yang bisa dilihat, dia ngasih kamu tuh kayak lebih malah gitu loh. Let's see. Ada beberapa dari mereka juga yang punya tato secara fisik. Kalau intuisi aku ngelihatnya orangnya buff ya. Kalau dilihat gambaran tuh badannya tuh keker gitu loh. Kayak beberapa dari mereka yang memang suka fitness. Jadi aku ngelihatnya juga orang yang bukan selebor kalau ngomongin soal makanan. Jadi apapun yang dia makan dia tuh counting kalorinya gitu, tahu ini gimana, apakah karbohidratnya kebanyakan, kayak gitu loh. Itu staminanya besar banget soalnya dia. Let's see, I want to know more about this person. Who is this person? Judgment, pekerja keras. Dia orangnya juga sebenarnya to the point ya orangnya. Kalau aku lihat di sini. The King of Swords, dia tidak akan menunjukkan siapa jati dirinya dia sebenarnya, apa power yang dia punya atau kekuatan yang dia punya. Karena bagi dia itu tidak penting untuk dipertunjukkan. Contoh, misalnya kan ada nih orang-orang yang kayak baru beli tas branded terus langsung post Instastory. Kalau dia itu bisa ya udah terbiasa beli, cuman dia nggak bakal ngepost gitu loh. Itu sesuatu hal yang dia anggap privacy. Soal masalah uang, finansial, love life, dia itu anggap privacy. Terus lalu dia adalah orang yang komunikasinya sebenarnya bagus. Jadi dia tuh bakalan ngasih tahu dia maunya apa, nggak maunya apa. Kadang-kadang omongannya dia tajam seperti menusuk. Lalu aku melihat di sini dia juga tahan banting orangnya. Jadi dalam keadaan misalnya kamu bayangin dia tuh kayak di gurun di tempat yang penuh salju pun dia kalau misalnya harus bekerja untuk dia sampai ngebuka bajunya dia dan melunturkan perlindungan kehangatannya, dia fine gitu. Dia orang yang pintar beradaptasi dalam lingkungan. Orangnya juga sebenarnya jujur ya, tapi kadang kejujurannya dia itu terlalu jujur. Kadang bikin aduh, kenapa dia bisa ngomong kayak gitu? Gitu. Aku ngeliatnya juga dia banyak bertransformasi dalam hidupnya dia. There's a brown energy, wait. Ya, lifestyle-nya bagus ya. Ada beberapa dari mereka yang kayak diet organik atau vegetarian.
karena mereka suka banget sama ini hewan, makanya dia memutuskan untuk jadi daripada aku menyakiti hewan mending aku jadi vegetarian aja gitu. Berusaha aja ya aku lihat. Jadi kalau aku ngeliatnya bisa dibilang dia orang yang bisa di approach, jadi dia bukan orang yang introvert, dia tuh orang yang terbuka. Kenapa dia menutup, sebenarnya kayak menutup kemampuannya dia atau menyembunyikan kemampuannya dia, kelebihannya dia agar dia itu bisa mudah dideketin gitu loh. Aku ngeliatnya juga di sini ada ya, sangat ideal ya. Dari segi head to toe itu ideal banget. Jadi dari segi pakaian, dari segi wanginya. Jadi kadang gini, kita tuh ngeliat orang misalnya badannya gitu, terus pakaiannya gitu, terus wanginya tuh nggak match. Ini semuanya match sama dia. Matchnya tuh dalam arti nggak perfect ya, cuman pas gitu. Dari segi badan sih yang aku lihat sangat-sangat ideal. Jadi enak dilihat secara visual. Dia orang yang mengutamakan kenyamanan. Jadi walaupun dia mementingkan fisik dia, kalau soal nyari pasangan dia nyari yang nyaman, yang bisa menjinakkan dia gitu. Okay, I want to know about who is this person in their life. Siapa dia dalam hidupmu? Berapa dari kalian dealing with past, jadi seseorang di masa lalu, karena masih ngelihat ke arah kiri. Jadi iya, ada remorse, ada penyesalan, ada banyak hal yang tidak dia katakan, banyak hal yang ditutupi, tapi yang aneh adalah dia ekspektasi orang ke dia supaya bisa jujur. Walaupun kadang dia tidak bisa mengatakan sejujurnya, gitu, agak egois di situ. Cuman kalau aku lihat di sini five, angka 5, lagi proses perubahan. Jadi kalau yang namanya proses perubahan, aku belum bisa menangkap ini hubungannya apa, dia bakalan kayak gimana, karena masih dalam proses transisi. Istilahnya kayak 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 ikan nih di kolam. Aku harus ngambil pakai tangan nih. Itu ikan masih energetik, masih kesana kemari, belum dalam keadaan tenang. Jadi aku belum bisa menggenggam. Nah, kalau aku lihat di sini masih mikirin soal masa lalu, ini bisa jadi kamu di masa lalunya dia atau dia di masa lalu kamu. Ya sama sih. Tapi kayak dari salah satu dari kalian itu betray, ada betrayal soalnya. Ada penyesalan. Lalu aku ngeliatnya di sini kalau kamu nanya siapa ya di dalam hidup kamu, jika kamu feminine, energi adalah dia adalah seseorang yang bagi dirimu itu berharga, prioritas, yang kamu pikirin terus, yang kamu obrolin terus sama teman-teman kamu bosan. Terus juga kalau kalian adalah maskulin, kalau siapa dia dalam hidup kamu anggap orang ini sebagai sosok yang kamu kagumin gitu, karena dia punya achievement dari segi karir dan finansial bagus. Okay. Kebanyakan kalian sih memang dealingnya sama seseorang masa lalu. Oke, aku bakal lihat intention atau niat dari orang tersebut. Niatnya ada Four of Swords, niat orang ini loncat, ingin memiliki, ada Emperor, ingin komunikasi untuk saat ini ya, ingin mengawasi, lebih seperti mengawasi sih niatnya. Dia mau punya pasangan, mau punya kehidupan yang harmonis sama kamu, mau punya
Apa yang kamu inginkan, aku mau mencoba mewujudkan. Seperti itu. Kalau The Queen of Swords, soalnya di sini The King of Swords jadi pasangan. Sebenarnya niatnya kalau kamu mau menjadi pasangan, ingin, kalau bisa dibilang ingin istirahat, jadi kayak berlabuh, berlabuh. Karena ada The Emperor di sini energinya sudah seperti memperhatikan dari jauh, mengawasi, mengayomi atau melindungi dari jauh gitu. Audu, aku bakalan lihat dari Oracle card. Kalau dari Oracle card, there is transformation. I turn within to meet my heart self and to find true happiness. Jadi masih dalam proses pencarian kebahagiaan. Karena dia nyari di mana-mana nggak ketemu. Ini makanya proses perubahan. Ada banyak perubahan sikap, perubahan pengetahuan tentang dirinya dia sendiri soalnya. Kalau aku ngeliat di sini ada yang juga berubah dari yang tadinya selalu about logika, tiba-tiba dia lagi dipertemukan sama sesuatu yang metafisika, sesuatu yang tidak bisa dinalarin sama dia. I want to know about this connection. Jump in. Andromeda Energy Adventure, say yes to change. Dari kamu juga harus ada perubahan. Terima kalau ada perubahan, karena kalau saat perubahan dia melakukan perubahan, kamu melakukan perubahan, di situ nanti akan ketemu atau ada sebuah jalan untuk dipersatukan. Water your garden, nourishment, body care, tenderness, rest. Jadi kalau aku ngeliatnya untuk healing broken heart dari yang dia buat, kamu harus banyak istirahat, harus banyak nourishment atau menutrisi diri sendiri, nutrisi pikiran kamu, hati kamu. Lalu di sini body care, jadi fokus sama badan di kamu secara fisik, untuk kesehatan, untuk apapun itu sih ya. Karena kalau kita fokus sama diri kita sendiri, seperti kayak lagi memperbaiki itu. Oke, aku rasa cukup sampai di sini pesan aku. Semoga dapat membantu. Kalau kalian suka, kalian bisa like, comment, dan subscribe. Kalau misalnya kalian mau request, kalian bisa request di komen. Aku pasti baca, tenang aja. Dan kalau kalian mau dibuatkan ini sebagai personal reading, siapa yang mau manifestasikan diri kalian, kalian bisa kontak aku akan cantumkan nomornya di bawah. Oke, see you in the next reading. Bye.